Calon anggota DPD RI Dapil Papua Barat Daya Hartono menyatakan yakin dengan profesionalisme Polri menjaga pemilu berjalan aman dan lancar. Keyakinan Hartono dilandaskan pada sejumlah kinerja Polri yang telah ditunjukkan dalam menjabarkan program presisi Kapolri sebagaimana dijelaskan berikut ini. Pak Hartono, apa Anda yakin Polri mampu menunjukkan profesionalitasnya untuk mengamankan jalannya pemilu 2024? Yang pertama, Dirgahayu Polri, semoga terus dicintai masyarakat. Tema kali ini kan kalau tidak salah pemilu damai menuju Indonesia Emas. Dengan jargon utamanya adalah polisi presisi. Kalau saya meyakini bahwa pemilu akan berjalan dengan damai, aman, lancar. Ini tentu dengan berbagai indikator. Kita bersyukur di zaman teknologi yang semakin cepat, semakin perkembangannya melompat-lompat, itu membantu mengkanalisasi konflik setidaknya. Ya, dalam pemilu terakhir setidaknya kita bisa menjadi indikator bahwa pertengkaran itu hanya di media sosial, ya, di dunia maya, sehingga itu membantu juga pihak Polri untuk mengkanalisasi untuk agar pertengkaran itu tidak terjadi di sosial kemasyarakatan di dunia nyata. Nah, ini juga tantangan buat Polri agar terus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, perkembangan zaman, perkembangan kultur masyarakat, sehingga nanti ke depannya pemilu ini juga akan lebih lancar dari tahun-tahun sebelumnya. Dan saya punya keyakinan itu karena memang masyarakat sudah semakin cerdas, sudah semakin dewasa. Pilihan boleh beda, tapi tetap persaudaraan dan lain-lain akan terus tetap terjaga. Ya. Untuk hoax yang masih menjadi ancaman tersendiri dalam pemilu, apa Anda yakin Kapolri dengan program presisinya bisa diandalkan untuk menjawab maksud kami tantangan hoax tersebut? Iya, saya kok yakin ya, Polri punya cyber patrol gitu, artinya dia patroli lewat cybernya, lewat polisi cybernya, sehingga antisipasi terhadap berita hoax yang dapat memicu pertengkaran, memicu kerusuhan bahkan itu bisa secara dini dapat terdeteksi oleh Polri. Dalam beberapa kasus terakhir secara nasional tentunya itu kan sudah terbukti Polri punya kecepatan dalam menangani berita-berita yang sifatnya hoax yang dapat merugikan semua pihak. Jadi kita berharap terus Polri meningkatkan itu, sekali lagi meningkatkan kemampuannya, kemampuan teknologinya, kemampuan adaptasi terhadap perubahan-perubahan, sehingga nanti ke depan berita-berita hoax, berita-berita yang tidak bertanggung jawab dapat diantisipasi. Dan satu lagi, kedewasaan masyarakat dalam melihat berita ini benar tidak juga sudah cukup baik. Jadi ketika kita di-share di grup WA misalnya, apa tulisannya, judulnya biasanya apa benar gitu, itu biasanya hoax atau benarkah ini, atau misalnya sebarkan dan seterusnya, itu kadang-kadang unsur hoaxnya lebih besar daripada benarnya gitu. Jadi masyarakat sudah semakin cerdas karena dalam berteknologi sudah cukup lama ini kan. Masyarakat, mbah-mbah, nenek-nenek, opa-opa sekarang kan juga sudah tergabung dalam grup WA, biasa nonton YouTube, jadi sudah lebih mudah membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang menguntungkan, mana yang tidak. Bagi pemilih generasi Y dan Z yang dari hasil survei tercatat terbesar jumlahnya di pemilu 2024, bagaimana meyakinkan mereka agar bisa ke TPS? Karena suksesnya pemilu juga ditentukan dari bagaimana seluruh pemilih yang sudah berhak memilih harus sampai ke TPS menyalurkan hak suaranya. Buat anak-anak kita Gen Z ini, anak-anak yang lahir di atas tahun 2000-an, memang butuh waktu untuk mengedukasi pentingnya politik. Karena politik nanti akan berpengaruh terhadap kebijakan, berpengaruh terhadap kehidupan seluruh masyarakat. Sendi-sendi kehidupan akan diatur lewat politik. Mau pemilu legislatif, pemilu presiden, kemudian pilkada, itu kan terkesan generasi muda ini masih
generasi Gen Z ini terutama masih seperti dalam tanda petik apatis gitu. Ini yang perlu disadarkan, perlu diedukasi. Betapa pentingnya partisipasi mereka dalam berpolitik sehingga nanti justru sumbangsih terbesar itu dari mereka, dan nanti yang ke depan akan memimpin mereka. Kalau tidak diedukasi dari sekarang, itu nanti apatisme terhadap politik, terhadap kekuasaan, terhadap kebijakan, terhadap peran mereka terhadap masyarakat nanti akan mengecil gitu. Jadi memang tugas kita semua lah, media, tokoh masyarakat, penyelenggara pemilu, orang tua, untuk menyadarkan Gen Z agar mereka peduli terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Hartono, calon anggota DPD RI Dapil Papua Barat Daya. Terima kasih sudah berbagi di CWM News. Baik, terima kasih kembali Pak. Salam untuk masyarakat semuanya.